beli Udah kok. jawab. Gini, Sudah. gini Rifa, dengar. Edis, gantian Dengar, lah. gini. Kita kan dulu udah pernah diskusi. Edis Dengar. takut, aib agamanya kebongkar. Jangan panik. Kita dulu udah pernah diskusi, Dah. masih ingat? Masih Ingat tentang pernyataan kamu? Bas. Robbayani Soghiro, masih ingat? Masih ingat? masih, Oke, masih. sekarang teman-teman rekam ya. Teman-teman rekam. Oke. rekam. Oke, Rifa, sebentar gini. Di dalam surat Udah Yusuf dong, gantian. ayat 41. Kenapa nggak berani Edis di komanya 14 juta Ini saya jiwa selesaikan penonton nggak berani dulu, ditanya? Di dalam surat Yusuf ayat 41, di situ kan ada kata-kata kembalilah kepada Robmu. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman ya. Saya Enggak, tidak ini masih diizinkan lanjutan yang bertanya satu pertama. saja. Masih lanjutan yang pertama. Serius lah. Tapi Oke. lu nggak mau ditanya, lu nggak berani. Loh, Pasti kemarin bikin kamu gue sudah nanti nanya lagi. saya panjang lebar. Ternyata Edis nggak berani tanya. Habis ini gantian kamu. Gua cuma mau bilang, raja dari segala raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti saya tanya. Habis dari Yesus sini nanti raja kamu dari tanya segala saya bisa. raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti kamu bisa tanya Yesus saya. raja dari segala raja termasuk raja Jadi seks kamu mau nggak? menghindar ini? Tuhanmu raja seks, Edis, karena dia raja dari segala Menghindar, raja dia termasuk raja panas setan. dia. Raja Dia iblis, sudah raja panas. seks. Yesus raja seks, Sudah teman-teman. panas, sudah gelagapan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan apologet Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan apologet Kristen Edis TV, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya akan tunjukkan datanya. Yesus raja dari segala raja. Nah, ini doktrin ya, ini doktrin. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 15 konon katanya ini untuk Yesus. Oke, 1 Timotius. Nah, di paha tertulis raja dari segala raja. Nah, kalau raja dari segala raja, raja setan juga dia, raja iblis juga dia. Karena raja dari segala raja nih, kerajaan iblis dia yang menguasai, kerajaan seks dia yang menguasai, kerajaan Pilembokpe dia yang ngerajai. Pokoknya raja dari segala raja, raja apapun, berarti dia adalah raja iblis juga termasuk. Kalau nggak cabut gelar raja dari segala rajanya. Jangan pakai begitu. Malu sayang, malu ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu raja segala raja dan tuan di atas tuan. Saya mau nanya nih,
Yang disebut dengan raja segala raja ini termasuk raja seks nggak? Kalau tidak, cabut gelar kerajaannya. Ngapain, nggak layak, laki-laki normal kok nggak mampu. Bisa nggak, Ing? Kalau nggak bisa berarti bukan raja dari segala raja, teman-teman ya. Unirifa bertanya saja. Saya cuma bertanya saja. Kalian tugasnya menjawab ya. Raja tua, raja mabuk, raja seks juga. Kalau Yeshua adalah raja dari segala raja, maka yang tepat dikatakan raja seks bukan Nabi Muhammad, tapi raja segala raja itu. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah digelari raja dari segala raja, tapi Yeshua digelari raja dari segala raja, kenapa Nabi Muhammad ini tuduh raja seks? Kan raja dari segala raja kan Yeshua. Aduh, Majang. Ini. Ya, jadi Unirifa lagi model aku kecabut nih, lagi pengen ngebahas syubhat nih ya. Jadi umat Islam santai, kita ini umat yang rahmatan lil alamin, yang kita tidak menghadapi gini. Kalau seorang wanita warrior itu, dia kalau lawannya lemah, dia nggak mau hadapi. Kalau Edis kan nggak, dia cari muslim awam. Kalau saya nggak, saya yang jemaat awam jangan naik. Izin buat saudaraku Kristen yang jemaat awam jangan naik. Saya seorang adalah pendekarwati. Saya takut nanti kalian babak belur. Yang naik ke atas tolong kesatria Kristus aja. Karena kalau yang naik adalah jemaat awam, babak belur, malu, nangis, nanti malah jadi pembenci Islam. Nggak usah. Nikmati aja diskusi saya dengan warrior kalian. Tolong saja undang semua pendeta, evangelis kalian yang ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Yunani, ngerti bahasa Inggris, bahasa roh, bahasa antublau, naik ke sini. Diskusi tentang raja seks. Yang sesungguhnya raja seks siapa? Karena hanya satu-satunya manusia yang berkelamin berkulub di sunat hari ke-8 yang bergelar raja dari segala raja itu hanya Yeshua. Kalau dia raja dari segala raja, maka termasuk raja seks. Masalahnya mampu nggak dia? Ini kita uji nih. Bisa nggak ngaceng? Jadi kalau menghadapi saya ini modelnya adalah dengan cara apa? Jujur. Menghadapi Unirifa metodenya biar selamat apa? Dunia akhirat jujur gitu ya. Oke, kita jawab nih. Umat nih kita suka nih. Broro. Umat sama junjungannya otak selangkangan semua. Mari kita bahas. Otak selangkangan siapa? Apakah umat Kristen ini ajarannya ajaran yang tidak jauh dari selangkangan? Teman-teman, ini dia teman-teman, kita tunjukkan Tuhannya Oten itu Tuhan yang kalau menjelaskan apa-apa itu nggak jauh-jauh dari kelamin, teman-teman. Kebayang nggak ketika Tuhan mereka menjelaskan tentang persundaran oholaba, dia menjelaskan menggunakan apa? Perumpamaan burung, teman-teman, yang gedenya sebesar keledai. Itu dalilnya ada Yeskiel 23 nomor 22 ya. Yeskiel 23 nomor 20. Ini kok Tuhan orang lagi nggak ngebayangin kelamin keledai, malah diajak ngebayangin kelamin keledai loh. Saya yang tadinya lagi ngebayangin bunga-bunga di taman, tiba-tiba pas baca ini lagi kebayang kelamin keledai, jadi penasaran kayak mana bentuk kelamin keledai, guys. Kan begitu tuh, guys, ya kan? Kan begitu. Jadi kita lagi mau bahas nih, yang gede segede kelamin keledai ini punya siapa? Ayo, kata Tuhan Anda punya orang yang gede sekelamin keledai. Pertanyaannya tuh punya siapa? Karena kalau seandainya yang Tuhan Maha Besar, Tuhan yang Maha Besar ini adalah Tuhan yang memiliki sesuatu yang besar. Kalau Yesus adalah Tuhan Maha Besar, apanya yang besar? Gitu. Gitu kita. Ya, mari kita bahas nih. Kita bahas, teman-teman. Aduh, Unirifa kalau model paku kecabut ini bahaya kalian. Serius loh. Nangis gereja nanti bisa mualaf. Iya, kenapa kebongkar? Kebongkar ayatnya, ayat kitabnya. Aduh, ngeri banget nih. Apa ini? Aduh, lagi enak-enak mikirin alam semesta, kebayang pula kelamin keledai. Ya, kita kirim ke Unirifa dulu. Kita pakai data, ya. Kalau Edis suka membahas Islam, saya balas dengan membahas Kristen, kan gitu, biar berimbang dong. Masa cuma Edis nanya-nanya doang, saya nggak boleh, ya kan? Teman-teman, ini kita bahasin, teman-teman, ya.
Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai. Pertanyaan saya, Tuhan tahu dari mana keledai ini? Tuhan tahu dari mana orang-orang Asyur itu keledai, auratnya kayak keledai? Tuhan ngintip kah? Coba, saya mau tahu nih. Ini Tuhan ngurusin kelamin nih. Ini Tuhan lagi ngebayangin kelamin. Pada saat Tuhan lagi bicara ini gimana? Gitu. Kalau sama saya tuh Tuhan kawin. Tuhan kawin ya. Jadi kalau sama saya itu bicara pakai data ya. Katanya Tuhannya nggak selangkangan, giliran melambangkan apa-apa ini kawin mawin ya. Yang naik mesti yang harus ini ya. Tolong yang Kristen yang naik jangan yang awam. Saya beda dengan Edis. Kalau Edis suka menghadapi yang awam. Kalian yang awam nggak usah. Kalian nanti malu nanti. Sekeluarga kalian malu nanti. Ya, yang naik tolong yang punya kapasitas, yang terbiasa berdiskusi, jangan yang awam nggak butuh. Saya nggak mau kalian malu nanti, ya. Saya mau yang naik ke sini adalah yang betul-betul menguasai Biblos, ya. Kalau tidak bisa menguasai Biblos, jangan nanti kalian malu. Saya beda sama Edis. Kalau Edis ngajak, Edis nggak berani naikin kami yang udah terbiasa membahas Bible. Karena Edis tahu di kitabnya itu nggak layak untuk dibahas. Karena di dalam kitabnya itu Tuhan nyuruh minum racun ada, Tuhan ngambil bini orang ada, Tuhan suruh nabinya bersundal ada, Tuhan ngehabisin anak kecil ada. Banyak guys, ya. Tuhan membiarkan pesundul lepas gitu aja tuh ada. Ya, nah tapi kalau seandainya kalian itu apologet boleh naik ke atas ya. Nah, jadi kayak mana Mamat pula bocah 9 jadikan istri? Ya, pertanyaannya kenapa kok nggak ngurusin Tuhanmu yang menghamili bini orang? Maria itu bini Yusuf dihamili sama Tuhanmu, gimana itu? Ada nggak itu adab itu? Sudahlah hamil keluar sendiri pula dari rahim perempuan. Coba saya tanya dulu, ada tidak beradab ketika Tuhan istri orang dihamili sama Tuhan, keluar Tuhan sendiri? Tuhan numpang lewat dari vagina perempuan, menurutmu itu ada adab? Saya tanya samamu. Ketika kau bilang kenapa Nabi Mamat, kau bilang apa tadi? Kau hina nabiku, mengatakan Mamat menikahi anak kecil. Ada tidak larangan menikahi anak 1 hari yang baru keluar dari rahim perempuan di dalam kitabmu? Ada nggak di kitabmu diajarkan larangan menikahi anak umur 1 tahun? Ada nggak? Kalau nggak ada larangan berarti ya boleh. Aturan di kitab nggak ada, malah mengkritisi aturan di kitab kami ini ya lo tukang. Kalau bukan apologet nggak usah ya. Saya lagi nggak tertarik membahas bicara dengan jemaat awam. Saya lagi tertarik ingin menghadapi apologet kalian yang konon katanya itu hebat. Fajar Purwanto poligami, betul. Tanpa poligami kau nggak punya Tuhan. Yakub itu poligami dulu baru punya Tuhanmu. Kalau enggak Tuhanmu nggak ada. Tuhanmu itu hadir karena Daud ngambil bini orang. Dari hasil ngambil bini orang, Daud itu punya istri Batseba. Akhirnya keluar Salomo. Tuhanmu baru ada. Kalau nggak ngambil bini orang Daud, kau pikir kau punya nenek moyang Tuhan? Tuhanmu, nenek moyangnya nggak ada, apalagi Tuhanmu. Terima kasih kepada Daud yang ngambil bini orang. Harusnya kau mengucapkan terima kasih ketika Daud ngambil Batseba. Karena dengan mengambil Batseba, kau punya Tuhan, brother. Gitu. Ya tukang, muslim non muslim, apologet atau bukan? Saya nggak mau jemaat awam, kasihan nanti hancur kalian, babak belur sama saya. Tukang, turun ya. Saya bilang nggak usah naik yang awam. Yang naik itu yang pinter, yang apologet, yang mampu menjawab pertanyaan saya. Karena kalau kalian itu awam, nanti kalian dipermalukan sama saya. Saya nggak mau, saya kasihan. Saya bukan sama kayak Edis. Kalau Edis kan memang cari yang awam, balik-balikkan pertanyaan. Apakah Muhammad raja seks? Padahal Nabi Muhammad tidak pernah bergelar raja seks. Yang bergelar raja satu-satunya tertulis di pahanya adalah Yeshua HaMasyiah. Nah, kalau Yesus adalah raja dari segala raja, berarti dia juga termasuk raja apa? Raja gitu. Ya, gitu kalau diskusi sama saya mah gitu. Kalau model kayak Edis mah gampang ngadapin. Asal dia berani ngadapin saya. Nggak berani kan dia? Nah, lagi Agatha. Aduh. Siapa lagi? Nih. Iya, Raja Sek Yesus, betul, Raja Sek Yesus ya. Terima kasih. Ini hampir agnostik nih. Yang naik ke sini apologet lah. Saya kalau ngadapin jemaat Kristen awam tuh nggak tega saya. Saya beda sama Edis.
Ya, saya lagi butuh ini, lagi butuh apologetnya. Ya, yang ngaku-ngaku hebat itu, saya masuk ke komalnya nggak diterima, ditungguin di komal juga nggak datang. Makanya ya udah, kalian aja minta tolong buat umat Kristen. Nah, nih, buat kakak siapa ya? Buat Eko Budi, tolong tanyakan sama Edis dong. Kalau Yesus itu bergelar raja dari segala raja, apakah termasuk raja seks? Kalau bukan raja seks, berarti dicabut itu kerajaannya. Nggak layak dikatakan raja dari segala raja. Ya, yang bergelar raja dari segala raja adalah Yesus. Tolong dong, tolong tanya dong. Abigail Store. Nonton Edis kan? Tolong tanya sama Edis. Kenapa? Apakah Tuhan yang mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan nomor 11 adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus? Tolong ya Kak Abigail, tanya sama Edis ya. Mikana itu nggak naikin saya. Orang baru ngomong, si Edis aja saya baru nunjukin data aja udah diturunin. Belum apa-apa saya udah diturunin, ketakutan dia. Takut banget dia. Dia nggak berani menghadapi saya. Kenapa? Wajah Unidiva ini menakutkan. Wallah, kalau seandainya Agatha, RK, Edis, Bom, si Joseph betul-betul percaya diri dengan kebenarannya, saya tantang diskusi Hatuha di room Kak Mary. Kenapa? Karena di room Kak Mary kita akan tahu siapa yang ular beludak nanti, ya, gitu. Yang Islam nggak usah naik, saya lagi nggak tertarik. Yang Islam nggak usah naik, saya bilang. Yang Islam tidak perlu naik. Oke, kita bahas teman-teman ya. Mikana hebat. Iya, Mikana menyembah manusia berkelamin, hebat memang. Hanya Mikana yang hebat. Hanya Mikana yang hebat karena mampu mengakui bahwa Tuhannya itu bapak mati. Ketika anak makan ikan goreng, maka bapak makan ikan goreng. Menurut Mikana, ketika anak menyusu kepada bunda, maka bapak juga ikut menyusu. Mikana hebat, saya akui. Saya jujur terus terang sama Mikana tuh respect. Karena Mikana sudah mengakui bahwa memang Uni ketika anak menyusu, maka bapak juga ikut menyusu. Nggak apa-apa, kita ikhlas aja dengan pemikiran seperti ini, tuh hak mereka kok. Ngapain kita harus berdebat? Saya tuh nggak suka debat juga. Kalau dia sudah akui bahwa ketika anak menyusu bapak ikut menyusu, nggak apa-apa. Ketika anak mati bapak mati, nggak apa-apa. Itu oneness tuh nggak masalah. Setidaknya mereka ada dalilnya. Ya, aku dan bapak satu. Nah, yang kita coba untuk tunjukkan ini, sehebat apa sih apologet Kristen ini menghadapi saya? Gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi Edis terguncang ya. Kita lihat lagi nih video Edis tadi, mana dia? Terguncang dia. Nggak berani dia ngadapin saya. Si Asep bawa-bawa perempuan untuk separuh lah. Mama Tuhan tuh perempuan, Sep. Kemarin waktu dia ditanya, itu bini orang tuh bini Saul diberikan ke siapa namanya lah, apa penting nama, yang penting bini-bininya diambil Tuhan. Si Edis, ini orang minum kencing onta ngikutin siapa? Ngikutin nabimu. Lah emang ada larangan minum kencing manusia di agamamu? Ini yang dulu orang minum kencing onta siapa? Nabimu. Nabi kita nggak nyuruh minum kencing onta. Nabi kita suruh minum susu onta campur sama kencingnya. Kenapa? Buat obat. Ya kalau ada yang minum kencing onta berarti nggak ikutin Nabi. Ya kan gitu. Karena ketika minum kencing onta itu juga ada alasannya pada waktu itu. Lah giliran gue tanya, Tuhan lu nyuruh minum racun udah lu buat belum? Gitu. Itu ya. Nggak berani. Agatha mana berani sama saya. Yang ini dong, yang naik ke atas ini tolonglah. Kalau apologet Kristen nggak berani naik sama saya ya. Agatha udah bilang kemarin, saya nggak mau menghadapi si Riva. Nggak berani dia. Si Aisyah itu mukanya nggak ada. Saya nggak mau ngadapin WARI ya. Yang saya hadapi apologet yang mukanya kelihatan. Halo SR. Halo SR. Kamu kalau ngoceh itu tidak cocok berdebat karena kamu mbak cerewet, tidak kasih kesempatan jawab. Kalau saya itu cerewet, kenapa Edis itu mengkick saya sambil bicara? Harusnya Edis banyak diam, lalu saya cerewet. Nah ini Edis aja, setiap Joseph dan Edis menghadapi saya langsung berubah jadi perempuan mereka. Kalau saya cerewet nggak apa-apa, saya perempuan. Yang nggak enak itu kan nabi-nabi kalian, Nabi Joseph dan Nabi Edis. Gitu ya. Islam nggak usah naik lah.
Coba saya tanya nih, abang-abang nih mau ngapain naik nih? Naik kan nggak jadi kan? Yang naik itu jangan. Saya mau bahas materi-materi nih. Nah itu ya, saya sudah buktikan teman-teman bahwa orang-orang seperti Edis itu kalau saya yang datang, dia nggak akan berani. Dia hanya akan menaikkan muslim-muslim awam yang tidak mengerti kristologi. Kenapa? Karena dia pengen memperolok-olok agama kita. Kalian yang Islam yang udah ada larangannya di Al-Quran, kalau ada orang yang memperolok-olok agama kalian, kalian naik juga. Ya sudah, sebenarnya kalian yang sedang meramai, kalian yang sedang membuat Edis populer sebenarnya umat Islam. Nah, makanya saya buka juga. Saya ngebahas Kristen sekarang ya. Selama ini saya bahas Islam kan. Nah, sekarang saya bahas Kristen. Nih, ada pertanyaan nih buat orang Kristen. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya bawa ada 10 masalah malam ini ya. Ini buat umat Kristen yang mau menonton silakan, yang di YouTube silakan tanggapi. Pendeta-pendeta silakan dihadapi ya. Ya, kita lihat masalah agama Kristen. Yang pertama, ketika dalam kitab kalian menginginkan dalam hati sudah berzina, apakah kalian mau jujur mengatakan bahwa kalian umat Kristen lahir dari hasil perzinahan? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Yang naik jangan, aduh, saya tuh kasihan kalau yang naik itu. Apakah kalian pertama menikah dengan istri kalian menginginkan mereka? Kalau kalian menginginkan, berarti kalian berzina. Berarti semua Kristen menikah dengan berzina. Kalau kalian tidak menginginkan, ya bilang sama istri kalian terus terang, saya nikah sama kamu nggak ingin dulu, sekarang aja yang udah ingin. Bilang dulu. Berarti kalian menikah tidak dengan rasa ingin. Waduh, gimana ini, masa nggak boleh ingin nih? Bahaya nih Tuhan kayak gini nih, menginginkan aja udah berzina. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah, memangnya kenapa kalau berzina di Kristen? Apa masalah? Ada nggak hukumannya? Nah, itu kan pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, adiknya, laki-laki, dan bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengikuti Yesus. Pertanyaannya, menurut ayat itu bagaimana cara untuk menjadi pengikut Yesus? Jawab itu. Jangan nanya-nanya aja. Halo, ting tong. Halo, kakak. Ya, Bapak Kristen, non-Muslim atau Muslim? Kristen ya? Islam kak, cuma ini saya salut sama kakak, jujur kalau berdebat kakak saya salut, karena di antara semua teman-teman yang biasa buka Koma Live itu seperti itu, Mikana itu tidak berani memang kasih naik kakak, sama dengan tadi si Edi saya ikut itu tidak berani. Nggak berani bang, kenapa? Karena Uniriva sekali bertanya gereja langsung tutup bang. Gimana mau menjawab dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan 11, Tuhan ngambil bini orang itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Malu bang jawab. Iya. Belum ya, lagi betul. Bang, pertanyaan saya bang, pertanyaan saya adalah, ketika dalam perjanjian lama Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, kok tobat Tuhan mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan? Ini Tuhan yang sama atau Tuhan yang bertobat nih? Karena kalau Tuhan yang sama otomatis bertobat karena berubah sikap. Kalau Tuhannya beda ya akui, Tuhannya berarti dua. Udah bang, sama saya jujur bang. Iya jujur saya ikut kak, saya ikut memang berapa malam ini saya ikut live-nya mereka teman-teman Nasrani, memang begitu, cari yang awam-awam, kalau orang awam itu yang digosok. Saya lihat. Nah, jadi saya tiap malam masuk minimal sekali. Masuk dikit nggak apa-apa. Walaupun dikit berulang-ulang nggak apa-apa. Minimal saya tunjukin dulu sama si Asep. Asep bilang otak separuh. Berarti dia mengakui mama Tuhannya otak separuh. Asep tadi. Nah, saya akan ulang-ulang nih terus nih ya. Pertama, Edis tidak bisa menjawab, adakah larangan minum kencing manusia dalam Bible? Tidak bisa menjawab. Artinya boleh nggak tuh? Ya boleh. Jangankan minum air kencing manusia, dikokop sama sarang-sarangnya boleh, karena nggak ada larangannya. Ya, dikokop sama sarang-sarangnya boleh. Kalau obat nggak masalah kalau obat. Oh, kalau kencing onta itu minumnya pakai susu. Pertanyaannya adalah, ketika orang Kristen mempermasalahkan manusia minum kencing onta, mana larangan minum kencing manusia sambil mengkokop sarangnya? Saya tanya kepada seluruh umat Kristen. Kemarin itu saya nonton itu kak. Kemarin sempat nonton. Itu yang bertanya sama Bang RK itu sesama mereka, sesama agama mereka.
Dia tidak bisa jawab, malah justru dia pojokkan. Anak sekolah yang bertanya kepada Bang RK, kenapa katanya mesti dipertontonkan ini agama? Ini katanya agama keyakinan, bukan untuk dipamer-pamerkan. Malah dikasih tahu katanya ini hanya cari-cari gift katanya. Ya, intinya gini ya Bang ya, saya lagi model paku tercabut. Ini bulan Syawal, mood saya lagi bagus karena kebanyakan makan rendang dan kue nastar kemarin, jadi amunisi terisi penuh. Saya lagi model paku kecabut, saya lagi model bertanya. Ada 10 masalah yang ingin saya bahas, oke Bang? Silakan, pokoknya tanya Kak untuk sesama tutusan yang agama Nasrani. Terima kasih ya Abangku makasih Kak ya. Semangat. Oke. Makasih, Kak, semangat. Oke. Sama-sama. Ya. Permasalahan ketiga, teman-teman. Permasalahan ketiga. Tadi masalah sudah 2-1 ya. Kalau dalam agama Kristen menginginkan dalam hati itu sudah berzina, jujurkah umat Kristen mengakui bahwa kalian hasil dari zina? Silakan jawab. Atau akuilah kalau bapak kalian tidak pernah menginginkan mama kalian di awal. Siti Nurbaya nih dipaksa nikah nih. Masalah kedua, nih ya, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, tidak bisa menjadi muridku. Ini ayatnya mana? Saya bahas ini terus ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 14 ya. Kita bahas, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut ayat ini untuk menjadi pengikut Yesus? Orang normal, orang bisa bahasa Indonesia pasti tahu. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini yang saya baca menggunakan kaidah bahasa Indonesia, harus benci keluarga, guys. Tinggal di mana kalian? Udahlah numpang, udahlah sekolah masih dibiayai, benci pula sama keluarga. Aduh, mak pacar ayah. Ya, ini masalah ketiga. Masalah sana ada 10. Yang keempat, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 dan ayat 11, Tuhan ngambil bini orang. Pertanyaannya ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Pertanyaan. Kalau Tuhan Bapa, akui dulu. Kalau Tuhan Anak moralnya lebih baik daripada Tuhan Bapa. Akui saja jujur. Kenapa? Tuhan Anak jangankan ngambil bini orang, yang berani cuma ngambil keledai. Masalah ketiga, ya. Masalah keempat yang agak fatal nih, tapi kayaknya dianggap sepele nih. Yesus dibantuin naik keledai. Yesus dibantu naik keledai, guys. Aduh mak, ini Tuhan kok dibantu naik keledai? Gimana ini? Aduh mak, ini ya pertanyaan saya ini. Yesus dibantuin naik keledai ini serius nih? Hah? Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian. Mereka menolong Yesus naik keledai. Pertanyaan saya sama umat Kristen, ketika Tuhan kalian dibantu naik keledai ini, ketuhanannya kemana? Ya, Tuhan dibantuin. Emanglah kawan-kawan Kristen ini. Itu Lukas 19 nomor 35 lagi. Aduh mak, jang. Lukas 19 nomor 35. Kan di gara-gara si Kores kasih data kalau Yesus cebol ya kan. Datanya diterima sama Superboy. Ternyata indikator itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar cebol. Mereka nih, Lukas pasal 19 nomor 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Pertanyaannya, pada waktu Yesus dibantuin naik keledai, kemana ketuhanannya? Bapak mana? Ya, itu masalah keempat. Masalah kelima, ini Tuhan juara 3 nanti tempat Bang Palopo ya. Ya, nanti bahas Tuhan juara 3 itu di Bang Palopo. Raja Syekh ya. Sebutkan satu tokoh di seluruh dunia yang punya titik. Ini premisnya. Tunjukkan kepada saya di seluruh dunia sejak Adam sampai nanti orang terakhir hidup,
manusia yang disunat burungnya, yang bergelar raja dari segala raja. Sebutkan satu nama yang tertulis di paha. Tolong sebutkan nama. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tolong. Yesus. Dalilnya mana? Ini dia. Wahyu pasal 19 nomor 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kalau Yesus raja dari segala raja, apakah termasuk raja seks? Wah, termasuk dong harusnya. Karena kalau dia tidak termasuk raja seks, maka cabut gelar raja dari segala raja. Raja iblis, raja setan, raja hantu belau. Ih, keren banget ini. Tuh, dikira Edis Unirifa bakalan lama model akademik nanti ketika saya lagi habis nastarnya habis dalam perut nih. Dia masih makan nastar, rendang masih ada, kebayang-bayang rengginang, kue-kue lebaran masih ada nih dalam diri nih. Masih bulan Syawal, lagi pengen bertanya, nggak pengen ditanya. Siang-siang nanti kita pengen ditanya, malam-malam kita masuk ngacak-ngacak Komal Oten. Tunggu standby ya. Akun yang saya gunakan itu akun Unirifa 04. Pakai itu guys, ikuti follow akun Unirifa 04. Unirifa akan datangin Komal Oten. Walaupun dikit nggak apa-apa, tiap hari masuk pokoknya. Satu tema. Tadi belum nanya udah diturunin. Si Asep udah tantrum gara-gara ketahuan mama Tuhannya otak separuh. Si Asep sudah kurang ajar menuduh mama Tuhannya otak separuh, karena masalahnya mama Tuhannya perempuan. Dia bilang perempuan otak separuh. Dia bilang perempuan loh, bukan saya loh. Perempuan otak separuh katanya. Ya elah, berarti mamanya juga otak separuh. Gitu ya teman-teman. Mending gue dibilang otak separuh atau nggak punya otak sekalian daripada punya otak tapi nyembah manusia berkelamin. Tuh ya. Nah ini saya nih teman-teman, Unirifa guys. Ya jadi Unirifa sekarang lagi model apa? Model tempur ya, model tempur. Hati-hati, yang muslim jangan deket-deket ya. Nanti kena imbas nanti. Saya yang muslim sebenarnya nggak mau naikin nih. Masalah yang kelima tentang agama Kristen yang harus kita bahas ya. Apa guna Yesus hidup di dunia? Pertama, gara-gara Yesus mengaku tidak terang-terangan bahwa dia adalah bapa atau anak, Mikana sama Agatha berantem. Yesus pernah berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai. Nah, maka pertanyaannya, kehadiran Tuhan hidup 33 tahun, apa kontribusinya untuk peradaban? Apa guna Yesus hidup 33 tahun di dunia? Ya, silakan. Nih, orang Kristen gak bakalan berani jawab ini, serius. Saya mau nanya aja. Edis, pertanyaan saya. Siapakah yang bergelar raja dari segala raja, Edis? Di pahanya ketulis. Gitu nanti. Tolong ya, buat teman-teman muslim yang mau naik ke Komal Edis. Siapakah yang bergelar raja dari segala raja? Tunjukkan Nabi Muhammad apakah pernah bergelar raja dari segala raja. Siapakah manusia yang punya kelamin, yang bersunat hari ke-8, bergelar raja dari segala raja? Hanya satu teman-teman, the one on only. The one on only. Raja apa? Raja apa? Raja dari segala raja. Termasuk raja. Ya Kak Puja. Halo Kak Puja. Kak Puja, muslim dan muslim. Oke. Pana Cakti, titip sama Edis dong pertanyaannya. Pana Cakti, datang ke tempat Edis lagi sono, cepet. Pana Cakti oten-oten, awam-awam, naik ke atas tempat Edis, tolong tanya sama saya, itu Tuhan yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. A, Tuhan Bapa. B, Tuhan Anak. C, Tuhan Roh Kudus. Itu doang pertanyaannya, nggak ribet-ribet. Kalau udah kalian sebut kayak si Asep udah bilang bahwa Tuhan yang mengambil bini orang adalah Tuhan Allah, kata Asep. Nah, kalau Mikana otomatis itu adalah Yesus, karena Bapa adalah Yesus. Itu ya. Ada lagi masalah ke-6 teman-teman. Saya akan angkat masalah ke-6 ini. Nah, akulah dia. Ini adalah ayat yang membuat Mikana dan Agatha bertengkar.
Gara-gara Yesus tidak mengaku jujur tentang dirinya, Agatha sama Mikana saling serang. Pertanyaannya, apa yang dimaksud akulah dia? A. Dia Mesias. B. Dia Bapa. C. Dia Tuhan Anak. D. Dia adalah Raja Seks. E. Dia adalah dia yang telah mengutus dia. Jawab ya. Hari ini kita lagi nggak bahas Islam, guys. Unidiva lagi mempermasalahkan agama Kristen nih. Lanjut. Menurut Yohanes pasal 6 nomor 70, masalah ke-9 nih. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, dia memilih 12 murid dan salah satu di antaranya adalah iblis. Di ayat ke-71, penulis kitab Yohanes menyimpulkan bahwa yang menjadi iblis menurut Yesus adalah Yudas. Nah, pertanyaannya, yang berbohong penulis kitab Yohanes atau Yesus? Kenapa? Karena kenapa Yesus hanya mengatakan iblis kepada Petrus? Nah, pertanyaannya, siapakah yang berdusta? Yesus atau penulis kitab Yohanes yang mengatakan kitab Yohanes satu-satunya iblis adalah Yudas, sementara yang pernah diibliskan oleh Yesus adalah Petrus. Nah, maka siapa yang berbohong di antara kedua orang ini? A. Yesus. B. Penulis Yohanes. Tuh ya. Dis mana berani sama saya? Kalian sudah lihat sendiri kan? Nggak akan. Ya, lanjut. Matius pasal 7 nomor 21. Yang masuk ke dalam surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa. Pertanyaannya, Yudas dan iblis ketika membantu penyalipan itu mengikuti rencana siapa? A. Bapak gue, B. Bapak kalian, C. Bapak iblis, atau B. Bapaknya Yesus. Karena kalau terbukti iblis mengikuti rencana bapaknya Yesus, maka iblis masuk surga karena mengikuti kehendak Bapa. Waduh, ini bahaya ini. Ya, gitu. Nah, mari kita bahas lagi teman-teman. Ayat-ayat bermasalah dalam Bible. Lanjut. Kita tanya nih. Ya, kita tanya teman-teman Kristen nih. Ini kalau teman-teman Kristen mampu menjawab, ini keren banget nih, ya. Nah, pertama, ketika Yesus naik keledai saja dibantu oleh Tuhan, oleh murid-muridnya, pertanyaannya, kira-kira kalau kalian berdoa kepada orang yang minta bantuan naik keledai aja minta bantu, terkabulkan nggak doanya? Itu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan saya tuh. Kalau kalian mana ya? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Siapa yang live? Coba siapa lagi yang live? Siapa yang live? Saya naik lagi nih. Ayo, siapa live? Saya naik komal mereka lagi nih. Siapa live? Siapa? Dis ngelawan saya, rontok bulunya. Berani ngelawan saya, habis bulunya Edis. Siapa? Siapa yang lagi live? Kita mau tempur nih. Siapa? Nggak diberani. Naik lagi lah kalau gitu Edis ya. Edis nggak berani jawab. Adakah larangan minum kencing minum kencing manusia di kitab Edis? Jadi kita memang harus menghindar. Nah, itu sudah saya lakukan teman-teman. Saya itu sudah meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya. Ngemis mulu ini orang. Saya tinggalkan nih kenyamanan yang saya miliki supaya saya bisa on air, bisa mengudara, supaya saya bisa menjawab orang-orang Islam yang seperti mereka itu, teman-teman. Nah, makanya dibutuhkan tempat di sini, teman-teman. Untuk jangka panjangnya itu kita membutuhkan tempat supaya kita tidak, pengeluaran juga bisa kita tekan dan lain sebagainya. Asal ada sajalah begitu ya, teman-teman ya. Nah, itu saya menggalang teman-teman, kolektor dari teman-teman. Kalau teman-teman tergerak hatinya, teman-teman emang minta uang dia. Saya ini ada kolektor di situ, linknya di berandanya. Klik saja YouTube saya, ada semua di situ. Nah, di YouTube saya itu teman-teman Berani dia, nggak berani dia. ada tulisan berjalan itu. Nah, itu ada banknya di situ. Nggak berani dia guys, nggak berani dia. Gimana mau berani ngadepin saya? Teman-teman yang di US, gitu teman-teman.
Bagi teman-teman yang masih bingung, nggak ngerti apa itu link, apa itu YouTube, apa itu Zelle, apa itu apa, ini teman-teman, support langsung ke sini ya teman-teman ya. Dia tuh minta uang guys. Oke, di sini. Dia tuh minta uang guys, minta uang. Karena miskin hidupnya di Amerika. Dia minta uang dia. Tergalak dananya dan kita bisa mendirikan rumah apologet di sini. Sama kayak Raja Terong dia, Raja Terong. Kita bisa Raja Terong kan gitu dia. Ya, kita bisa on air ya. Sebagaimana mereka itu bahkan ada di mana-mana teman-teman ya, seperti APII itu kan. Tuh. Di mana-mana. Memang minta uang ini orang. Ada APII cabang ini. Wah. Barang APII Ngemis donasi. cabang Medan. Itu di setiap provinsi ada teman-teman. Kita mendirikan rumah apologet di kota. Yang ada kita langsung digerebek masa. Emang butuh duit dia. Kita mendirikan rumah. Nabi lu nggak naikin gue tuh, gue minta naik tuh. Gue minta naik tuh. Oten. Nih, gue minta naik tuh, nggak dinaikin. Nggak berani dia naikin. Sorry teman-teman ya, saya agak sedikit pilek, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Kita undang yang muslim-muslim ya. Ini mana si Ripa ini? Aduh. Kau kenapa takut kali sama aku, Dis? Ya gantian kan kita. Gua jawab, abis itu lu gua tanya. Takut? Lah, kan gua jawab. Sekarang kamu saya tanya satu pertanyaan juga berbelat-belit. Oh, enggak Gimana? dong. Gantian. Boleh nggak deal? Satu pertanyaan. Boleh? Oke, baik. Berani? Selesaikan dulu pertanyaan dari saya ya. Ya, siap. Oke. Ede. Tapi janji ya. Teman-teman yang Kristen, jangan lupa kasih duit dia lagi miskin di Amerika. Ya. Oke, sekarang Ripa, sekarang saya tanya sama Ya. kamu Ripa, coba, apakah kamu setuju bahwasanya orang ini minum air kencing onta karena dia mengikuti ajaran Muhammad? Belum tentulah. Tergantung dia. Tanya dia dulu lah. Jadi kalau ada orang Islam minum air kencing onta, dia terinspirasi dari siapa kalau begitu? Yang minum kan bukan Nabi Muhammad. Orang Islam ngikutin Nabi Muhammad kan? Iya, berarti dia mengikuti perintah siapa kalau gitu? Mana ada perintahnya kepada kami yang normal ini minum air kencing onta? Emang ada dalilnya? Oke, baik. Coba kamu saya suruh baca hadis saja lah kalau gantian. begitu. Tanya. Ya udah Kalau baca gitu kamu hadisnya, saya suruh bacakan. baca hadis saja. Coba nih. Coba kamu baca hadisnya yuk. Baca. Iya. Yuk, Coba baca bacakan hadisnya. lah, susah. Sebentar. Nggak kelihatan. Baca lah. Bentar. Nah, coba nih kamu baca nih, yuk. Nggak kelihatan bacain apa? Bantuin apa sih Kok bacain? nggak kelihatan? Bukan nggak kelihatan, susah Edis kan jauh. Bacain aja nama biar kita bahas. Kok Kenapa kamu sih jadi takut? nggak bisa baca begini? Edis, kenapa Edis takut sama Uni Rifa? Kok kamu nggak Santai. jadi nggak bisa baca? Apa Oh, ini sebabnya bakalan kamu nggak di-kick bisa nih, baca? kawan-kawan. Bakalan di-kick nih kawan-kawan. Oke, gini aja lah, nggak usah saya paksa lah. Gini aja, saya lanjutin pertanyaan yang kemarin dah. Kemarin aja, yang kemarin. Ya. Gini Rifa, saya mau tanya sama kamu serius nih. Jadi nggak jadi nih saya bertanya. Kamu nggak Satu jawab pertanyaan kok. nggak jadi sana. Saya udah jawab. Kamu nggak mau jawab, kamu berbelit-belit Udah kok. jawab. Gini, Sudah. gini Rifa, dengar. Edis, gantian Dengar, lah. gini. Kita kan dulu udah pernah diskusi. Edis Dengar. takut, aib agamanya kebongkar. Jangan panik. Kita dulu udah pernah diskusi, Dah. masih ingat? Masih ingat tentang pernyataan kamu? Ba- Robbayani Soghiro, masih ingat? Masih ingat? Oke, masih. sekarang teman-teman rekam ya. Teman-teman rekam. Oke. rekam. Oke, Rifa. Yes. Kemarin kamu pernah diskusi dengan saya mengatakan Robbayani Soghiro. Lalu kamu lanjutkan bahwa Muhammad itu pun secara kaidah bahasa bisa dikatakan sebagai Rob. Coba, betul atau tidak Muhammad itu secara kaidah bahasa dia sebagai Rob juga? Boleh jawab, jangan diganggu ya. Oke. Rob pemelihara artinya Nabi Muhammad adalah pemelihara rumahnya. Betul sekali. Jadi Muhammad itu Rob atau Tapi tidak? bukan Rob alamin. Bukan Rob alamin. Rob Bukan atau alamin tidak dia? dong. Rob pemelihara rumah, iya. Udah dijawab kenapa sih? Robnya umat nggak dia?
Robnya umat, pemelihara umat? Enggak, dia emang tukang kebun. Lu pikir apaan kayak Tuhan? Lu tukang Jadi kebun Muhammad yang bukan ditabrak Rob? sama. Oh, bukan pemelihara umat lah. Dia adalah Rasulullah. Dia pemelihara rumahnya. Kalau rumahnya dipelihara wajar, anaknya dipelihara wajar. Nah, Sebentar kalau Rob, umatnya sebentar dia nggak bukan. pelihara Sekarang umat. udah on off ini. Kok on off? Emang Tuhan lu on off? Sebentar dia on off. Oke, gini, Riba, sebentar gini. Di dalam surat Udah Yusuf dong, gantian. ayat ke-41. Kenapa nggak berani Edis di komalnya 14 juta? Ini saya jiwa selesaikan penonton nggak dulu, berani ditanya? Di dalam surat Yusuf ayat 41, di situ kan ada kata-kata kembalilah kepada Robmu. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman ya. Saya Enggak, tidak ini masih diizinkan lanjutan yang bertanya satu pertama. saja. Masih lanjutan yang pertama. Kembalilah kepada Ya. Robmu. Nah, Terus? kenapa orang tersebut, manusia tersebut dikatakan oleh Yusuf untuk kembali kepada Robnya? Karena dia pemilik budak. Kenapa kok bisa pemiliknya itu? Maksudnya gimana? Ya karena dia beli budak miliknya lah. Gimana sih? Dia kok goblok Nggak sih? ada, Kok nggak ada goblok dibeli, ini? nggak ada dibeli. Loh, yang namanya pemilik budak. Oke, saya budak tampilkan emang ya. diapain? Saya tampilkan. Aduh, Edis belum. Nggak ada di sini budak loh, nggak ada. Nih, saya tampilkan ya surat Yusuf. Itu untuk siapa? Itu untuk siapa? Untuk Firaun kan? Ya, jadi ada orang di penjara bersama-sama Tahu dengan ini, Yusuf. Edis. Sebentar, ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Ya, terus? Mau serius? Serius lah. Tapi Oke. lu nggak mau ditanya, lu nggak berani Loh, pasti kemarin bikin kamu gue sudah berarti nanya kan? saya panjang lebar. Ternyata Edis nggak berani tanya. Habis ini gantian kamu. Gua cuma mau bilang, raja dari segala raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti saya tanya. Habis dari Yesus sini nanti raja kamu dari tanya segala saya bisa. raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti kamu bisa tanya Yesus saya. raja dari segala raja termasuk raja Jadi seks kamu mau nggak? menghindar ini? Tuhan lu raja seks, Edis, karena dia raja dari segala Menghindar, raja dia termasuk raja panas setan. dia. Raja Dia iblis, sudah raja panas. seks. Yesus raja seks, Sudah teman-teman. panas, sudah gelagapan. Baik. Enggak lah. Dia Santai ya. saya mah. Jadi ini teman kamu yang ngomong nih. Ini teman kamu yang ngomong, bukan saya yang bodoh. ngomong. Nih, teman kamu nih. Raja dari segala nih, coba raja nih. adalah Yesus, ketulis di paha tuh, ditapak Coba. tuh di paha. Kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks. Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Ini keren raja seks kita bahas ya. Begini saya susah ini sudah. Udah, Edis. Mumpung belum banyak yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Kata siapa, Edis? Kata siapa? Satu. Kata siapa, Edis? Ya, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Rashid. Kata siapa? Rashid. Oke. Yang bergelar Apakah manusia Rashid sesat? berpulup, manusia berburung Apakah yang Rashid disunat sesat? yang bentar. Manusia berburung yang bergelar Kamu raja kok dari segalanya panik siapa? begitu? Siapa yang memiliki kekuatan setara 30 laki-laki, Coba. kekuatan seksual setara 30 Nah, laki-laki? kalau Tuhan punya burung dia ngesek lebih hebat ini manusia atau Tuhan? gimana? Rifa, gak usah lari kemana-mana. Siapakah Kalau ada manusia manusia, di bawah kolong dulu. langit ini yang Ya. kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki siapa? Yesus, karena dia raja dari segala raja. Nggak percaya dia, baik. Berarti Yesus bisa ngaca nggak? Saya Yesus tampilkan bisa ngaca hadisnya nggak? ya. Saya Oke, tampilkan hebat hadisnya. mana Yesus dari Nabi Muhammad? Mereka Hebat udah mana Yesus kehabisan dari Nabi cara, Muhammad? mereka menghujat terus teman-teman. Saya Nggak tanya, ada dalil. kok menghujat? Nih. Yesus punya burung nggak? Yesus Nabi punya burung nggak? memiliki kekuatan Oke. setara 30 pria. Oke. Nih. Kalau Yesus Biar saya bisa ngaca tunjukkan. nggak? Sabar dulu. Pelan-pelan. Nih. Kalau kamu Tuhan, jangan raja gini, dari segala janganlah raja, nggak bisa kebencianmu terhadap kekristenan menjadikan Aku kamu nggak seorang benci. penghujat. Jangan. Yesus Kalau itu saya kan nggak raja pernah dari segala menghujat. raja. Saya nggak pernah menghujat saya. Kan, Nih, mana saya lebih hebat? tunjukkan dalilnya Nabi kepada Muhammad kamu. atau Yesus? Nih, coba. Ya, nggak apa-apa. Coba Saya kamu baca ini. Yuk, coba. Ya. Coba saya baca. Sahih Bukhari 260. Ya. Iya, betul. Nabi Telah- Muhammad itu memiliki ya. Sebentar, terus? telah menceritakan Orang Kristen sabar ya. Ia telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami, Muaz bin Hasham berkata, telah menceritakan kepada saya, bapakku dari Qatada berkata, telah menceritakan, udah lanjut aja di poinnya. Oke, isinya. Apa? Coba. Adalah- Isinya aja langsung. Tapi berani jujur nanti kalau saya sudah jawab ya, Edis Iya, ya. adalah- Gue nggak bisa nanya. Oke. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu apa? Jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya, lanjut.
Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Nah, Nabi saya mampu. Pertanyaan, Tuhan bisa ngaca Sebentar, nggak? selesaikan dulu ini. Selesaikan Ada dulu ini. Tuhan. Apakah Iya, beliau saya mampu? Jawabnya? Iya, saya bilang Nabi saya mampu, Edis. Dia kan manusia yang mampu. Oke, Nah, pertanyaan, jadi Tuhanmu yang Muhammad punya burung sanggup, mampu nggak? Ripa, Oh, Muhammad sanggup Nggak kayak menggilir Tuhan lu, nggak mampu istri-istrinya. berdiri. Saya Punya lagi. burung tapi nggak Kenapa mampu sih kamu berdiri. kok panik begitu? Jangan panik dong. Jadi Muhammad panik. sanggup menggilir istri-istrinya yang 11 Iya. orang dalam satu malam. Setuju? Ya. Oke, Ya, karena sekarang gua dia tanya, diberikan Yesus mampu kekuatan. nggak berdiri burungnya? Ripa pelan. Karena dia Edis, diberikan nggak berani kekuatan. jawab, Sebentar, guys. sebentar. Karena dia diberikan kekuatan setara 30 pria, betul? Ya, kalau laki-laki Oke, sebentar, Tuhan, sebentar. laki-laki yang Sebentar, punya saya sifat belum Tuhan, baca punya burung gimana? Oke, berarti Kalau dengar. laki-laki manusia yang Siapa punya sifat sebentar? keilahian, Pelan-pelan. punya burung, bisa ngaceng nggak? Siapa Nggak berani siapa jawab. laki-laki di muka bumi ini yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Siapa? Nah, kalau 30 dijawab pria dulu. setara. Siapa? Lagi jawab. Kalau nggak, masa nggak boleh jawab? Masa Pertanyaan gua mau kalau jawab, siapa lu? berarti kamu jawab nama. Ya. Siapa laki-laki di bawah kolong langit ini yang punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki sanggup menggilir perempuan 11 orang dalam satu malam? Saya jawab. Siapa? Lebih dari itu harusnya Yesus karena dia Tuhan Nah, punya kan burung. menghujat kan? Kenapa kamu menghujat, Jadi kan Rifa? Yesus nggak Kenapa? mampu. Nggak, jadi Yesus nggak mampu. Barusan Jadi yang Yesus saya nggak mampu. bacakan tadi siapa? Itu merujuk kepada Iya. siapa? Malu Itu kamu betul. dengan Enggak. kelakuan Muhammad? Ya, enggak malu, enggak malu. Loh, Nabi terus saya kenapa hebat, kamu Nabi saya bisa kenapa ngaceng, kamu Nabi jadi Tuhan bisa ngaceng nggak? fitnahkan? Kenapa kamu jadi Saya tanya memfitnah, balik, jadi saya tanya penghujat Tuhan. begitu? Kenapa? Ya kan dia kan laki-laki. Sekarang Manusia saya tanya yang sama punya kamu, kekuatan Tuhan, punya siapa burung, ini bisa terakhir ngaceng nih? nggak? Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai nih. Terakhir, Karena kamu setiap teman-teman, ditanya, dia tidak kamu nggak mampu mau jawab. menjawab. Raja Nih, dari segala raja. Apakah Tuhan siapa termasuk raja seks? seorang pria Siapa di yang muka bergelar bumi ini raja dari segala yang raja yang memiliki adalah raja kekuatan seks? setara dengan 30 nggak pria berani jawab, dalam teman-teman. dalam menggagahi Harusnya perempuan? Siapa? Yesus memiliki menggagahi kan perempuan, harusnya panik Yesus memiliki kan? kekuatan 3.000 pria. Kenapa kamu Karena panik Tuhan. begitu, Rifa? Kenapa kamu panik Ya begitu? lu nggak mau dijawab, nggak panik. Kan Ya udah baca selesaikan dulu. dalilnya. Berarti Iya, saya jawab. siapa laki-laki yang memiliki kekuatan seksual setara Siapa 30 laki-laki laki-laki? yang berburung menggelari dirinya sebagai raja dan segala raja? si Rifa nggak mau jawab. Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya, Rifa? Mana lebih hebat, burung Tuhan atau Kayak burung Nabi? begini kamu mau diskusi dengan saya? Apa Mana juga lebih hebat, apa yang mau teman-teman? diharapkan diskusi sama Burung kamu? Tuhan Kamu atau ngeles-ngeles burung Nabi? begitu. Cuman Mana gede-gedean lebih hebat, suara jadi burung debat Tuhan kusir. atau burung Nabi? Saya Ayo. tanya, mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung Coba, Nabi? Ayo. barusan tadi yang saya bacakan sama Akui kamu. dong. Ya. Siapa pria yang mampu menggilir perempuan dalam satu malam sampai kekuatannya itu dianggap setara 30 pria dalam hubungan seksual? Siapa? Lebih hebat mana burung Tuhan atau Oke, burung Nabi? baik, karena dia Edis? nggak jawab, kita taruh dia di bawah Nggak ya. mampu jawab, Dia malu, ya, Sek, itu dia adalah- malu jawab itu, teman-teman. Malu. Kamu malu, kamu jadi penghujat. Adu kekuatan Tuhannya sama Nabi kita terima aja ya. Kalau memang Nabi kita itu memiliki kekuatan seks, maka pertanyaannya Tuhannya mampu nggak? Ada dua saja jawabannya. Kalau Tuhannya itu punya burung yang 100% Tuhan dan 100% manusia, harusnya kekuatannya lebih hebat daripada Nabi karena burung Tuhan. Tapi kalau diakui ternyata tidak bisa ngaceng, ya udah cabut gelar dari raja segala raja itu. Edis susah Edis menjawab pertanyaan saya. Ketika Edis ditanya mana lebih hebat, burung Tuhan atau dari burung Nabi saya, menghujat. Padahal kan Tuhannya punya burung. Nih, udah bahas nih. Nih, gitu. Kita kalau ya, kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria, pertanyaannya, kalau ada Tuhan punya burung, kekuatannya melampaui kekuatan Nabi atau justru di bawah kekuatan Nabi? Tunjukin datanya. Jadi kita bisa tahu siapa manusia berkelamin yang bergelar raja dari segala raja kecuali Yesus. Nah, kalau dia tidak termasuk raja seks, berarti cabut gelar kerajaannya. Ha, gitu kalian. Hihi. Ayo murid-murid Edis ke sini, ayo jawab. Saya cuma satu pertanyaan. Mana lebih hebat ketahanan burung Nabi atau burung Tuhan?
Atau dua saja konsekuensi. Akui dulu. Maaf Rifa, burung tuan kami nggak berfungsi gitu ya. Maaf Uni Rifa, memang burung tuan kami nggak berfungsi gitu aja, lanjut. Kalau sama saya tuh simple. Sama saya nggak kayak Edis, saya nggak maksa kayak Edis. Kalau Edis kan cari orang-orang awam ya. Kalau sama Uni Rifa itu aman ya. Kalau sama saya orang Kristen aman, nggak malu lah. Ngapain saya malu? Ngapain saya malu membandingkan? Nabi saya punya kekuatan 30 pria. Kalau ada Tuhan punya burung, kira-kira kekuatannya 3000 pria atau cuman cur? Aduh, gimana ceritanya? Pertanyaannya Tuhan mampu nggak? Gitu pertanyaannya. Mampu nggak? Si Edis ngekick saya, dibilang kabur. Oke, udah kedengaran suara saya? Udah kedengaran suara saya guys? Edis nggak berani menjawab pertanyaan saya. Buka komal tapi nggak berani ditanya. Nggak beda sama saya. Kalau saya buka komal berani ditanya. Kalau Edis berani bertanya buka komal sambil minta donasi guys. Ketika dia katakan Nabi Muhammad Raja Sek, pertanyaannya, Tuhan lu yang bergelar raja dari segala raja itu bisa nggak hidup? Nggak. Kalau hidup kira-kira kekuatannya lebih hebat mana? Dari manusia yang adalah nabi atau dia yang burung Tuhan nih? Ini pertanyaannya nih. Ya, kita ini kan sedang membandingkan mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung nabi. Kalau diakui burung nabi lebih hebat, apa gunanya burung Tuhan? Ini dia guys, sudah ketahuan siapa Raja Seks sesungguhnya ya. Hanya satu manusia bergelar raja dari segala raja yang memiliki kelamin bernama Yesus. Apakah Nabi Muhammad pernah bergelar raja dari segala raja? Tidak pernah. Tepuk tangan dulu. Kan saya bilang kalau saya yang naik ke Komal Oten nangis nanti. Nangis nanti. Nangis nanti. Nangis nanti. Nangis nanti. Apa sih Uni bahasnya burung mulu? Uni kekurangan Iya, burung ya? bukan kekurangan burung, karena Tuhan kamu memang dituliskan bersunat. Saya bingung, masa Tuhan punya burung? Jadi gunanya burung Tuhan apa, Dek? Aku anaknya Muhammad. Nggak, kamu pernah dijamah Yesus nggak? Tunggu, kamu pernah dijamah Yesus nggak? Aku dijamah Muhammad. Oh, Nabi Muhammad nggak pernah ngejamah-ngejamah kayak Tuhan lu. Tuhan lu yang ngejamah-jamah. Nabi Muhammad nggak suka ngejamah orang. Bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram aja dilarang sama Nabi Muhammad. Tuhan lu tuh yang ngejamah-jamah. Yang ngejamah-jamah itu Tuhan lu. Lu pernah nggak dengar cerita Handayani ini? Santai. Handayani itu pernah bilang, saya bertemu Tuhan saya berkolor. Pernah dengar nggak? Nih saya kasih data. Tuhan turun berkolor. Pertanyaannya ketika Tuhan berkolor, saya lagi nunjukin data, saya lagi nunjukin. Nggak, mana tahu kamu nanti dijamah Tuhan. Jangan takut dong sama data. Ini ada yang bilang Tuhan berkolor. Nih, bentar dulu nih. Pertanyaannya, oh Nabi Muhammad nggak suka sama kamu. Ngapain perempuan sundal disukai Nabi Muhammad? Kan emang harus, emang Nabi Muhammad suka sama Uni. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan nafsuan kayak lu. Nih, dengar. Yang jama-jama tuh Tuhan lu. Ini. Oh bisa, saya bisa jalan. Bisa. Kalau saya bisa jalan, kamu mau nggak bilang mamamu pesundal? Kamu kan mamaku. Bilang nggak? Kamu Bilang nggak? Mama kandungmu? Nggak, saya ngelahirin anak. Nggak lah. Coba, kalau seandainya saya bisa jalan, berani nggak kamu bilang kalau mama bilang mama kamu pesundal dulu? Berani nggak? Atau Yesus itu raja seks? Aku Unurifa pesundal. Oh, mama kamu. Ini ya. Mama kamu pesundal ya?
Oke, teman-teman, ini anak pesundal karena dia sudah mengakui. Nih, kaki aku bisa jalan nih. Berarti mamamu adalah Anakku, Nah, jangan susah dong, jangan susah diakui dong. teman-teman ya. Teman-teman ya, Jangan susah perempuan dong. ini sudah mengakui. Saya mau joget dulu ya. Katanya nggak bisa jalan saya. Saya mau joget dulu. Nih, lompat nih, lompat. Sakit lah, hati itu lihat saya bukan jalan. lompat. Saya bisa jalan loh. Itu Nih, kaki giginya saya bisa joget dulu. loh. Itu bukan lompat ini. asik. Ini. Udah ya, anak pesundal turun Udah, dulu ya. Anak Uni. pesundal jangan di Bisa sini. doang, Uni. Anak pesundal. Bisa Udah dong bisa doang. jalan kan gue, bisa joget, bisa Itu parboy bukan gue. jalan, Uni. Itu bukan jalan. Gue mau joget. Pakai Lebih hebat tongkat deh. juga bisa jalan. Gak pakai tongkat gue. Udah, udah anak pesundal turun ya. Coba jangan pakai Ih, tongkat, udah. diletakin dulu handphonenya. Anak pesundal Itu udah, kena anak tulah pesundal kali. udah. Ih, kena tulah. Udah dibilang anaknya anak pesundal lu. Udah ngapain gue deket-deket sama anak pesundal, nanti ikut-ikut jadi pesundal gue. Nggak boleh, kata teman gue. Kita berteman dengan satu pesundal, maka pesundal kedua adalah kita. Lu udah ngaku anak pesundal kok nggak mau gue deket-deket sama lu. Kenapa? Ini lu bini Edis ya? Kasian banget Edis babak belur ya. Ditanya, kelamin Tuhan lu bermanfaat nggak buat peradaban? Nggak bisa jawab. Kenapa lu bahas kelamin ya? Emang Tuhan lu berkelamin? Dasar ngaku pula dia mamanya pesundal ya. Jadi dia sudah mengaku ya, perempuan tadi itu anak pesundal. Dia udah ngaku, nggak apa-apa lah, biarin aja. Saya nggak mau deket-deket sama pesundal ya, gitu ya. Itu contoh kalau orang tuh terguncang ketika saya naik ke komal mereka, ketika dibandingkan burung Nabi dengan burung Tuhan. Kapok. Makanya jangan punya Tuhan yang punya burung, bingung nanti. Kalau Nabi punya kekuatan 30 pria, pertanyaannya, burung Tuhanmu punya kekuatan berapa pria? Bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa. Tuhan saya nggak burung Tuhan saya nggak punya kekuatan, Uni. Bilang begitu. Nah, yang penting gua udah jalan tuh. Ya, gitu teman-teman Kristen ya. Aduh, Uni Riva kalau udah model tanduk keluar, Kristen ketar-ketir, gereja bisa tutup. Nabi Muhammad punya kekuatan 30 pria. Masalahnya Tuhan lu bisa nggak gini? Gitu. Mana lebih hebat teman-teman? Burung Tuhan atau burung Nabi? Ayo. Ya. Coba saya mau tanya sama seluruh orang Kristen, mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung Nabi? Akui aja. Kalau kalian sudah akui dulu bahwa Tuhan kalian burungnya tidak hebat, nggak apa-apa. Raja Letoy namanya itu. Aturannya Tuhan. Ya pakai data lah, kan Tuhan kalian punya burung, ya kan? Tuhan kalian punya burung, gitu. Assalamualaikum Bang Ben. Aku mau tanya sama Bang Ben sebagai pria nih. Kalau burung Nabi bisa memiliki 30 kekuatan pria, bagaimanakah kalau Tuhan yang berburung? Apakah punya kekuatan atau jangan-jangan letoy? Gitu pertanyaannya. Aduh, bahas Raja Sek abis Edis. Itu ya. Itu ya. Keburung bapak gue. Itu tuh repot kalau punya Tuhan berburung, guys. Ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Rajasek, seorang nabi punya kekuatan 30 pria. Iyalah dia nabi, dia menjaga kesehatan, dia mendapatkan rahmat dari Allah. Pertanyaannya, kalau Tuhan berburung, kekuatannya berapa pria? Itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben, bentar. Bunda Dwi. Ya. Sebelum bertanya tentang berapa kekuatan Nono Mr. G ya gitu. Ini kadang ada statement gini Uni, termasuk pendeta HTD. Nono Bang, Mr. G teleponnya itu bentar. nggak berfungsi. Jadi kan banyak tuh teman-teman yang mengatakan bahwa Nono Mr. G itu tidak berfungsi. Nah ini nih yang jadi masalah. Ketika konsep hipostatis union 100% manusia dan 100% Tuhan diklaim oleh kekristenan, artinya apa? Manusia bisa dikatakan 100% manusia ketika fungsi organ dan fungsi hormonalnya itu berfungsi sebagaimana mestinya, baru itu disebut sebagai 100% manusia. Ketika laki-laki fungsi hormonnya berfungsi, hormon testosteronnya berfungsi, hormon adrenalinnya berfungsi. Maka kalau nonotnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bagaimana mungkin terus bisa diklaim 100% Tuhan, 100% manusia? Coba.
Bisa nggak seorang laki-laki diklaim sebagai 100% manusia laki-laki ketika nonotnya tidak berfungsi, ketika hormon testosteronnya tidak ada, bahkan tidak berfungsi sama sekali hormonnya? Tidak bisa. Makanya ketika dikatakan bahwasanya Mr. G ini nonotnya tidak bisa berfungsi karena dia Tuhan, dia tidak memiliki nafsu dan sebagainya, maka klaim hipostatis union atau duinatur 100% manusia 100% Tuhan gugur dengan sendirinya. Itu dulu nih. Bang Ren bentar dulu ya Bang, bentar. Oke, siap. Bang Ben bentar. Aku lagi teleponan Bang Ben. Abang ngobrol aja dulu bentar. Oh ya, siap. Jadi itu ya Ten ya, konsekuensi dari konsep hipostatis union atau duinatur itu konsekuensi logisnya Ten. Jadi ketika Anda mengatakan dia 100% Tuhan 100% manusia, untuk menjadi 100% manusia, fungsi organ dan fungsi hormonalnya harus berfungsi. Sekali lagi akan menjadi sebuah pertanyaan ketika seseorang laki-laki, manusia laki-laki diklaim 100% manusia tapi fungsi organnya tidak berfungsi dan fungsi hormonalnya tidak berfungsi. Maka di sini gagallah yang namanya klaim 100% manusia. Makanya susah ketika Anda memiliki Tuhan berupa manusia. Udah gitu diklaim pula 100% manusia. Artinya dia harus berfungsi tuh. Misalnya nih, kalau laki-laki, yang namanya seorang laki-laki, manusia laki-laki, itu baru disebut manusia ketika fungsi organ dan fungsi hormonalnya berfungsi. Tidak bisa dia disebut sebagai 100% seorang laki-laki ketika fungsi organ dan fungsi hormonalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Laki-laki nih misalnya. Jadi laki-laki itu ketika dia tidur, alam bawah sadarnya semalam yang namanya nonot itu akan mengalami ereksi 3 bahkan sampai 4 kali di bawah alam sadarnya. Artinya apa? Di situ hormon testosteron berfungsi. Itu laki-laki. Sekarang bagaimana mungkin dikatakan Mr. G ini laki-laki, sedangkan hormon testosteronnya tidak berfungsi, organnya pun, organ vitalnya tidak berfungsi. Gugur klaim hipostatis union atau duinatur 100% manusia atau 100% Tuhan. Lanjut tuh nih. Nah iya. Jadi gini ya, dasar kita di sini. Dasar argumen kita dulu. Dasar argumen kita adalah ketika Edis membawakan data Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 laki-laki, artinya Nabi Muhammad beda dengan laki-laki normal secara kekuatan. Apakah bisa dikatakan Nabi Muhammad raja seks? Mari kita bahas. Pertama, kalau kita mengatakan raja seks, maka gelar itu harus diberikan oleh yang tahu kemampuan Nabi Muhammad. Siapa dia? Yaitu Allah. Maka tunjuk data Allah pernah memberi gelar Nabi Muhammad raja seks. Itu satu. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Premis kedua. Justru kalau kita boleh jujur, satu-satunya manusia bernonot, berkelamin di sunat hari ke-8 yang memiliki gelar raja dari segala raja adalah Yeshua HaMasyiah. Pertanyaannya, kalau dia adalah raja dari segala raja, apakah termasuk raja seks? Ya, itu dia pertanyaannya. Kalau tidak termasuk raja seks, maka cabutlah gelar raja dari segala raja. Lanjut, argumen selanjutnya. Di dialektika ini, kalau Nabi Muhammad dituduh raja seks karena mampu menggauli istri-istrinya sebagai manusia yang dijaga kesehatannya, yang dijaga kemuliaannya, pertanyaannya, mana lebih hebat, burung Nabi atau burung Tuhan? Nah, itu
pertanyaannya. Kalau Nabi saja memiliki kekuatan 30 pria, pertanyaannya, berapa ribu priakah kekuatan burung Tuhan mengawini jemaatnya? Nah, ini pertanyaannya, ya. Maka pertanyaannya, Yesus sebagai raja dari segala raja, apakah bisa burungnya berfungsi selayaknya laki-laki normal? Itu pertanyaan krusial. Gitu Bang Ben. Iya, jangankan bicara kekuatan sekian dulu ya, sekian pria. Pertanyaan saya simpel dulu. Fungsi organ vital dan hormonalnya ini berfungsi nggak sih? Nah, Itu dulu. Kalau ternyata fungsi hormonal dan fungsi organnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka konsep hipostatis union atau dwinatur gagal. Itu. Silakan Teh naik. nggak ada. Kalau bahas masalah Yesus Raja Seks ini susah. Kenapa? Cuman dia yang bergelar raja dari segala raja yang tertulis di pahanya Bang Ben. Kalau seandainya dia tidak diakui sebagai Raja Seks, nggak bisa dikatakan raja dari segala raja Bang. Karena kalau raja dari segala raja ya udah termasuk Raja Seks Bang, merajai Raja Seks dia Bang. Gimana dong? Susah kalau saya lagi model tempur Bang. Kalau saya lagi model kecabut paku, gereja bisa mualaf, serius. Bakalan malu orang Kristen membahas tentang Raja Seks, serius. Karena hanya satu manusia berkelamin yang berburung, yang disunat, yang punya gelar raja dari segala raja. Siapa? Bukan Nabi Muhammad coy, Yeshua HaMashiach. Oh, kalau bilang enggak, nah, Yesus tidak pernah menginginkan tidur dengan laki-laki. Nah, pertanyaannya, kalau di hadis itu Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria dan dia gauli istrinya, pertanyaannya, berapakah kekuatan burung Tuhan yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, kalau tidak memiliki kekuatan? Pertanyaannya, apa gunanya itu? Gini jawabannya. Pertanyaannya, ngeri kan kalian? Nah, jadi gitu. Nggak perlu, jangan di blok komentar-komentar hujatan. Saya lagi model pengen belajar untuk mengetahui, membandingkan ajaran Kristen dan Islam, ya gitu. Ya gitu dong, ngomong Kristen. Saya naik ke tempat Edis, gila ditanya balik Edis. Jadi itunya mubadir. Kalau memang tidak berfungsi dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, terus apa bedanya dengan gantungan kunci? Itu Ten. Makanya, tunggu saya lagi chat dulu nih. Saya lagi chat ini. Jadi teman-teman, kalau mau umat Kristen, saran saya, kalau mau memframing agama Islam, pastikan framingnya itu nggak balik nyerang nelanjangin agama kalian. Bumerang buat kalian. Serius. Ini karena saya belum hadir aja kemarin-kemarin nih. Karena saya belum hadir karena saya lagi model akademik. Tapi karena saya perhatikan, ini kalau nggak dilurusin umat Kristen nih kayaknya nggak sadar nih kalau Tuhannya yang Raja SEKS. Kenapa? Karena Tuhannya yang bergelar raja dari segala raja. Tuh ya, jadi kita harus jujur. Kecuali kalian akui bahwa maaf, kalau untuk itu memang Tuhan saya nggak punya kemampuan. Cabut gelar raja dari segala rajanya, cabut. Ya, itu kalau saya. Gitu ya. Itu Bang Ben. Jadi ada Bang Ben, saya mau bahas masalah sama Bang Ben ini. Ya. Bang Ben, coba Bang Ben, saya tanya. Ada ayat nih yang berbunyi, menginginkan saja dalam hati sudah berzina. Pertanyaannya Bang Ben, kira-kira umat Kristen menikah itu karena ingin atau karena bukan ingin? Umat Kristen menikah itu kan kendala besar. Ketika seseorang mencintai seorang laki-laki mencintai seorang wanita ataupun sebaliknya, dan dia ada sebuah planning untuk menikah ke jenjang yang lebih lanjut, menginginkan itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu tidak bisa dihindarkan. Agama Kristen Makanya, ini menginginkan saja sudah berzina, itu saya pikir klaim konyol. Artinya semua umat Kristen yang pernah punya istri atau yang sudah punya istri, saya pastikan Anda berzina.
Yes, ya dong. Kenapa? Karena kecuali mereka mengakui Bang Ben, mereka menikah dengan istrinya karena tidak menginginkan. Nah, itu akui saja dulu. Kalau mereka bilang semua orang Kristen menikahi bukan karena ingin, baru kita akui mereka tidak berzina, gitu Bang Ben. Dan ini nggak relevan Bang Ben. Memang ada gitu orang. Tuh, itulah kadang-kadang. Yang kedua Bang Ben, masalah kedua Bang Ben, masalah kedua. Barang siapa yang tidak membenci ibu bapaknya dan keluarganya, maka tidak bisa jadi pengikutku, betul kan? Nah, pertanyaannya di ayat itu, cara untuk menjadi pengikut Yesus bagaimana caranya Bang Ben? Iya, dia harus membenci keluarga, Ngeri kali. membenci anak, istri. Ini saya nggak tahu Gila kali bagaimana mungkin sebuah ajaran yang mengklaim sebagai ajaran kasih, tapi berdiri di atas pondasi kebencian. Ini paradok ini. Tidak ada sebuah ajaran kasih yang berdiri di atas pondasi kebencian. Betul. Ini aja udah error, udah logical fallacy itu ayat. Nggak ada namanya mengklaim ajaran kasih tapi berdiri di pondasi kebencian, tuh nggak ada. Kayaknya. Itu yang kedua Bang Ben. Yang ketiga, 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu. Nah, aku akan mengambil istrimu dan memberikannya kepada orang. Nah, pertanyaannya Bang Ben, Tuhan yang ngambil istri orang ini, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Silakan dijawab Bang Ben. Kalau di situ sih menurut pemahaman otensi Tuhan Bapa. Nah, Berarti berarti kalau Tuhan Anak mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Bapak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertanyaannya, di antara kedua Tuhan ini mana yang lebih bermoral Bang Ben? Menurut Bang Ben? Sama-sama nggak bermoral sebenarnya sih. Yang satu ngebebasin penjahat, Bang. Yang satu ngebebasin penjahat. Iyalah. Yang satu ngebebasin penjahat, pezina dilepasin gitu aja, artinya divalidasi, dibiarin kan. Yang satu Daud yang berzina, bininya yang dihabisi, yang dikasih dihukum. Aduh, Pak. Nah, ya makanya sama-sama saya nggak tahu standar moral apa sih yang dipakai di kitab-kitab tersebut. Bagaimana Kalau mungkin Islam ada adil. standar moral? Ya, standar moral Tuhan tidak bisa berlaku adil ketika yang berzina bukannya dihukum, justru keturunannya yang dimatikan. Ini saya nggak tahu ini standar moral macam apa ini yang dipakai ini. Standar moral yang nggak jelas ini. Terus satu lagi Bang Ben, Lukas pasal 19 nomor 35 Bang Ben. Nih, mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas. Ini Tuhan masih muda, tapi kok perlu ditolongin ini naik keledai ini Bang? Mana nih Bang? Saya juga bingung, setinggi apa sih keledai itu? Setinggi apa keledai? Kok sampai harus ditolong? Coba, keledai itu pendek guys. Kenapa hanya untuk naik keledai aja Tuhan nggak mampu guys? Coba bayangin coba. Orang dulu itu bukan cuma keledai, naik kuda perang pun jago. Lebih hebat saya Umar ya. Tuhan Naik kuda kakinya aja keledai pun harus dibantu. Bayangin coba. Ini Tuhan nggak mampu loh, naik keledai pun harus dibantu. Bayangin, gila nggak? Ya Bang Ben, jangan di Bang Ben. Halo. Nah ini kan anak pesundal nih. Ya, Tadi nih. kan katanya Tuhan Yesus kalau mau naik ke atas keledai kan harus ditolong. Iya. Ini kalau jalan harus ditolong kah sama tongkat? Enggak, saya jalan sendiri. Coba jalan. Saya lebih hebat. Jadi Uni sama dengan Iya, Tuhan oke. kau. Sama kayak Tuhanmu berarti. Ini jalan Makanya sama dengan Tuhan kau Uni. Jangan diturunin lagi. Udah tadi udah jalan. Kasihan kali Tuhan kau. Jangan turunin sama lagi dengan Uni. Coba jalan Uni. Kalau nggak Tadi dibantu udah sama jalan. tongkat, bisa nggak Uni? Coba. Nggak perlu tongkat, nggak ada tongkat, bisa. Udah jalan Coba tadi. diri Nah lah, sekarang gue jalan tanya, lah, berarti Uni. Tuhanmu setara aku. Jalan lah Uni. Lo nggak ada nyetarain. Iya. Tadi naik keledai. Iya, kalau- Uni kan iya. jalan beda. Bukan sama-sama Iya. ditolong. Ya kan Minimal bedanya saya satu jalan pakai kaki jalan. Jalan aja masa ditolong. Minimal. Anak 5 tahun aja udah Enggak bisa lah, lari. Saya jalan bisa kok.
Saya bisa jalan. Nah, kalau saya bisa jalan, coba, kamu berani nggak? Ditolong Berani nggak buka tongkat cam? nggak, Uni? Ya, buka cam dulu. Saya jalan. Ditolong tongkat nggak? Atau Iya, Uni buka cam dulu. malam-malam udah sikat gigi belum? Giginya itu Buka busuk loh, cam karena nggak dulu. sikat gigi. Gini loh, Ten. Izin gini loh, Karena Ten. jadi nggak sikat Saya gigi. pikir wajar. Itu giginya Yesus tuh pernah pada sikat gigi, busuk. Yesus pernah sikat gigi. Terguncang. Pasti napasnya Ini kok bau. terguncang. Jesus nggak pernah sikat gigi loh. Kok terguncang? Iya, Gini loh, Ten. Lucifer, Kalau Lucifer, Uni diam dulu, jalan kamu harus tetap ditolong berada di tongkat. neraka. Bentar. Udah coba Sabar, ke jalan, ke sabar. kamar Jangan terguncang, mandi. jangan terguncang. Lalu Ini loh, sikat Ten. gigi. Kalau Ayo, Uni ditemenin. aja yang Pakai manusia, Pepsodent. jangan aja harus ditolong Ayo, tongkat. Uni. Apalagi orang yang Ayo. Tuhan aja naik keledai aja harus ditolongin manusia. Di mana Coba, orang naik mana keledai yang lebih masih make sense? susah. Uni Ini jalan orang ditolong jalan kaki tongkat, loh. atau Orang Tuhan naik jalan keledai harus kaki ditolong loh, manusia? harus dibantu. Orang harus Tuhan ini naik jalan keledai aja satu, ditolong ini manusia satu loh. lawannya. Takut. Astaga, Coba, Uni, coba. lawan satu orang aja harus dibantu dua lajang dua. Apa sih ini? Yang lajang Tuhan kau. Lajang loh. Yang lajang tuh Tuhanmu. Yang lajang Tuhan kau. Oh, bujang Iya, Tuhan kau. ada yang komen, Uni Riva cacat, duh sifatmu diperbaiki. Yang lajang tuh. Yang lajang Tuhan. Jangan bawa lajang. Marahlah nanti Yang jomblo Jesus. Tuhan dulu. Aduh ya. Allah. Ya, Bang Lucifer, coba baca Wahyu 19 nomor 7 coba. iya, kita tahu itu. Kita lagi ngebahas permasalahan di agama Kristen. Saya lagi nanya nih, Tuhan ditolong naik ke atas kuda, ke atas keledai, itu tinggi keledai siapa? Jadi pertanyaan teman-teman adalah, pertanyaan kita nih teman-teman, kita mau bahas tema-tema penting nih. Siapakah satu manusia di dunia yang memiliki kelamin yang bergelar raja dari segala raja? Jawab. Itu pertanyaan saya ya. Buat teman-teman yang di Komal sini boleh bisa jawab, yang di Komal sini juga boleh jawab ya. Yang muslim jangan naik dulu. Saya lagi lagi ngebahas tentang pertanyaan. Siapakah manusia yang berkelamin yang bergelar raja dari segala raja? A. Nabi Muhammad. B. Isaac Newton. C. Yeshua HaMashiach. D. Albert Einstein. Ya, siapa dia? Satu manusia berkelamin yang bergelar raja dari segala raja. Siapakah dia? Yang juga termasuk Raja SKS. Raja SKS ya, Raja SKS. Ya. Ya. Ya, nih. Ya. Nah, jadi kalau Uni Riva ini kalau bicara pakai dasar. Dasarnya apa? Ketika Nabi Muhammad dikatakan Raja SKS, tidak ada datanya. Maka pertanyaan saya adalah, siapakah manusia yang berkelamin yang dikatakan Raja SKS? Jawab, jawab. Nah, gitu. Diskusi itu kayak gitu, ya. Saya sudah bilang, jangan biarkan saya model paku tercabut. Habis gereja kalian, Komal kalian yang banyak itu akan terguncang mendengarkan pernyataan, oh iya juga ya, mana lebih hebat kalau kemampuan seorang nabi yang memiliki normal ya, sifat normal manusia itu mampu menggilir istrinya setara dengan 30 pria. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang jadi manusia yang punya burung punya kekuatan atau tidak? Jawab saja. Kalau tidak ya kita deal, akui saja. Berarti gagal raja sebagai segala raja. Kalau punya kekuatan, kira-kira berapa kekuatannya, kemampuannya? Coba, lebih hebat mana? Nabi atau Tuhan? Nah, gitu. Kalau memang diakui lebih hebat Nabi kami, ya akuilah. Tuhan letoy, nggak apa-apa. Kami akui. Iya. Ya, gitu. Bahkan Daud Hebat yang kan? nabi, istrinya 18. Oh, dia mampu menggilir 18 istrinya loh. Gila, keren Daud tuh. Sekarang Iya. tinggal Tuhan nih. Mampunya berapa nih mampunya Tuhan? Saya tanya nih. Naik Ten, mampunya Tuhan kau berapa Ten? Sebut aja angkanya. Kecuali diakui nih Bang Ben, maaf Riva, Tuhan kami tidak memiliki kemampuan. Nggak apa-apa, kita terima kan Bang? Berarti Yes. gagal sebagai raja dari segala raja, gitu. Juliano da Silva, dalilnya mana? Dalilnya adalah
Yesus bergelar raja dari segala raja. Apakah termasuk raja seks? Makanya saya tanya sama kalian, siapakah manusia yang memiliki kelamin yang bergelar raja dari segala raja? A. Nabi Muhammad, B. Yeshua Mashiach, C. Isaac Newton, D. Albert Einstein. 5. Bom-bom. C. F. G. H. I. Bom-bom. Bapakmu katanya. Langsung bilang bapak aku dia. Bapakku katanya. Enggak lah. gitu Bang Ben. Bang Ben pindah ke koma satu lagi. Ini dibatasi Bang Ben. Di koma satu lagi tuh. Yang Unifa 04 itu yang tidak dibatasi, ini dibatasi. Kita close di sini ya. Kita masuk ke koma satu lagi. Oke. Berakhir sudah diskusi ini Rifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.